Akhirnya, salah satu top line open face helmet dari brand Zeus udah masuk ke Indonesia. Ini pertama kalinya gue ngelihat bentuk IPS seperti ini, dan juga chin strap yang rapi terintegrasi dengan bagian cheek padnya. Kira-kira gimana fitment dan juga fitur dari helm Zeus ZS631 ini? Sekarang bakal gue bahas di Acuan Hobi. Dan ada satu hal yang bikin gue penasaran, kenapa promosi helm ini di Taiwan pakai model cewek seseksi ini? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas helm Zeus, tapi ngomongin sedikit soal Zeus itu kadang-kadang gue ngelihatnya kayak punya fans setianya gitu, customer setianya yang selalu menggunakan Zeus dari zaman dulu hampir ke 10 tahun ke belakang gitu ya. Mungkin karena emang helmnya punya bobot yang ringan dan juga punya desain-desain yang emang cukup berbeda dibandingkan dengan yang lainnya pada saat waktu itu ya gitu. Hingga akhirnya sampai sekarang masih bertahan dan akhirnya masuk juga nih yang terbarunya ZS631. Sekarang kita bakal bahas helm ini mulai dari si desainnya dulu. Untuk desainnya helm ini terlihat agresif tapi dengan streamline yang elegan. Jadi cukup simple untuk streamline tapi tetap terlihat agresif karena bentuknya oval ke belakang yang kayaknya cocok untuk jenis-jenis karakter helm di market Eropa. Ditambah lagi Zeus ini punya extended spoiler, jadi udah include di pembeliannya sudah mendapatkan spoiler tambahan untuk di bagian belakang. Jadi udah agresif seperti ini, ditambahin juga spoiler tambahan, jadinya lebih agresif lagi gitu dengan adanya spoiler tambahan tersebut. Cuman untuk gue tidak akan memasang spoilernya, jadi biarkan tetap seperti ini karena gue juga bukan termasuk penggemar yang menggunakan spoiler tambahan. Lalu untuk beberapa detail di outer design di sini gue cukup suka dengan detail kecilnya di bagian belakang di sini, jadi nambah kesan agresifnya lagi untuk bentuk di bagian belakang sebelah sini. Lalu untuk spoilernya sampai ke samping bawah di sini, jadi emang agresif banget untuk bentuk dari si Zeus ZS631 ini. Cuman itu tetap terlihat simple karena streamline-nya manis banget ke area belakang gitu sampai menyatu ke area spoiler untuk desain dari ZS631 ini. Dan untuk ventilasinya dia punya dual top air ventilation di sini yang mekanismenya di sliding untuk bagian top air ventilationnya, dan untuk ngebuang hawa panasnya atau exhaust portnya ada di balik spoiler di sini. Ada untuk ngebuang hawa panas dan juga ada side fan di sini bagian area bawah belakang untuk ngebuang hawa panas. Jadi untuk melepas hawa panasnya cukup banyak nih secara fitur di eksteriornya ya gitu. Untuk ngomongin soal ventilasinya. Lalu untuk di bagian visor, dia ini termasuk helm yang punya fitur dual visor. Jadi dia sudah ada sun visornya juga. Dan untuk mekanisme sun visornya ada di bagian kiri sebelah sini, cukup compact, ukurannya kecil banget, dan tonjolan atau pelatuknya cukup mudah untuk digenggam, jadi menonjol banget. Waktu kita pakai glove juga kayaknya gampang untuk mainin mekanisme si sun visornya. Untuk visor utamanya dia berwarna brown smoke, jadi bukan smoke yang warna hitam dan juga bukan clear, tapi dia smoke-nya warna coklat gitu di sini tuh. Warna coklat, desainnya agresif, untuk spoilernya pun gitu meruncing, dan ada genggaman di area bawah sebelah sini gitu untuk visor utamanya gitu. Dan ini untuk informasinya dia tuh sudah UV 400 resistant yang menggunakan material polikarbonat. Begitu juga dengan si sun visornya di sini. Sun visornya intensitas kegelapannya ini pekat banget, gue udah coba di jalan. Dan waktu gue pakai di jalan tuh emang kerasa pekat banget, mungkin sekitar 60% untuk intensitas kegelapannya. Jadi ini udah oke sih untuk sun visornya untuk dipakai di siang hari waktu lagi panas terik gitu. Dan untuk rekatnya atau face shouldernya ini tuh kelihatannya kokoh banget untuk bentukannya, mekanismenya pun bisa terlihat dengan jelas. Untuk melepas si visornya ini tinggal di push ke area bawah untuk mekanisme melepas si visornya. Ini udah kebuka, tinggal ada cantolnya lagi untuk membuka si visor dari si rekatnya gitu. Lalu untuk di bagian logonya dan juga beberapa grafis di helm yang solid ini gitu, karena walaupun solid dia punya grafis tipis-tipis, gue tuh suka dengan placement logo di area depan di sini. Jadinya lebih premium menggunakan letter logo seperti ini, bukan tulisan Zeus yang seperti biasa yang oval. Ini hanya letter Z gitu ya, logo letternya, dan ini timbul. Lalu untuk di area belakang, ini kesannya kayak army look untuk placement branding di area belakang di sini gitu ya. Kerenggangan fontnya dan lain-lain tuh bikin helm ini kayaknya kesannya army look untuk font di bagian belakang.
Lalu untuk bagian sampingnya ada grafis, untuk yang solid color tuh ada tulisan juga ZS631 di sini gitu. Lalu untuk materialnya ini tuh menggunakan ABS termoplastik yang bobotnya ringan banget, itu sekitar 1350 gram untuk bobot dari Zeus ZS631 ini gitu. Dan untuk sertifikasinya dia sudah SNI dan juga DOT untuk di pasar Indonesia. Kalau nggak salah untuk di pasar yang Eropa dia tuh udah ECE juga, dan juga untuk di China udah CNS tentunya gitu ya. Tapi untuk di Indonesia sertifikasinya di sini DOT dan juga SNI. Sekarang kita lihat di bagian interiornya. Nah, di sini ada beberapa fitur baru yang dibawa di Zeus ZS631 ini. Oke, untuk interiornya, yang pertama itu kita bahas soal sistem pengunciannya dulu. Untuk sistem penguncian, biasanya kan mikromatic, buckle, strap gitu ya. Ini tuh sebenarnya buckle, cuma namanya pop-up buckle gitu. Jadi dia bahannya juga stainless di sini untuk stainless steel. Jadi kelihatannya premium untuk bahan menggunakan ban steel seperti ini. Dan kunciannya kayak gini, ada 4 buah lubang. Ini namanya pop-up buckle kalau klaim dari pihak dari Zeus bilang ini pop-up buckle gitu. Ini pertama kali gua megang sistem penguncian seperti ini gitu, dan ini sudah tersertified juga kalau nggak salah gitu, 11 kalau nggak salah gitu untuk certified si chin strapnya. Dan untuk di bagian interiornya masih ngebahas soal chin strapnya juga di sini. Ini chin strapnya terintegrasi dengan bagian cheek pad, ini namanya triangular cheek pad gitu, jadi kayak bentuk segitiga dan di ujungnya dia nyatu ke bagian chin strap. Jadi biar ngecovernya tuh di bagian rahang bawah ke area depan gitu, bagian dagu itu bisa tetap terlindungi dengan bentuk si chin strap seperti ini gitu, ke arah depan triangular seperti ini gitu. Itu di bagian chin strap dan juga cheek padnya. Lalu untuk fabriknya sendiri atau kainnya ini menggunakan pattern hexagon atau football pattern, biasanya sebutnya kayak pattern bola gitu, bola sepak bola. Ini hexagon untuk bentukannya dan kelihatannya oke sih. Untuk finishingnya si bahan ini kelihatannya bisa menyerap keringat, cuma sedikit agak panas biasanya untuk bentuk-bentuk seperti ini. Cuma masih kelihatannya mewah sih. Dan untuk bagian bawahnya di sini, ini ada bahan halus di sini kayak ada kulit sintetis yang bahannya halus gitu di sini, halus banget. Bukan kayak kulit biasa gitu, kayak apa ya? Kulit tapi sedikit kayak rubber juga gitu di sini. Untuk material di bawahnya, jadi kelihatannya premium untuk daerah bawah sebelah sini untuk interiornya. Dan untuk density atau ketebalan dari si foamnya ini tuh nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras juga, tapi jadinya punya kontur yang pas gitu buat megang area kepala kita dengan padding-paddingnya seperti ini gitu. Oke loh. Dan untuk bagian atasnya sini pun ini menggunakan bahan suede di sini. Jadi oke, detailnya kelihatan mewah dari sini gitu ya. Untuk bagian interiornya. Lalu di bagian crown padnya pun ada lubang-lubang untuk supporting aliran udara di dalam si helmnya. Sekarang kita coba bongkar si padding-paddingnya buat lihat seperti apa IPS dan juga beberapa fitur lainnya. Oke, udah terlepas untuk padding-paddingnya. Jadi ini yang unik dari bentuk IPS Zeus ZS631 ini gitu ya. Ini pertama kali gue ngeliat IPS seperti ini untuk sebuah helm open face, dan dia itu punya fitur kayak omnidirectional ventilation system gitu ya. Jadi dia punya massive column high ventilation. Jadi ini omnidirectional. Maksudnya omnidirectional berarti dia mengharapkan aliran udaranya itu bisa nyebar dengan bentuk IPS yang kotak-kotak seperti ini. Harapannya seperti itu sih gitu. Ya kotak-kotak tinggi-tinggi kayak high column gitu. Kayak kolom tinggi di sini untuk bentuk si IPS-nya gitu. Dan lubangnya juga gede banget bagian depan. Ada 2 buah lubang untuk intake-nya dan ada 2 buah lubang untuk exhaust port-nya di sini. Jadi gede sih lubangnya, dan waktu impresi gue di jalan tuh sebenarnya ada alirannya, cuman nggak semasif itu. Dan udaranya tetap masuk, nggak ngalir, cuman kayak di daerah tengah aja diem gitu ya. Dan itu nggak sampai gimana ya, nggak sampai masif banget lah gitu, tapi kerasa ada gitu ya. Untuk si ventilasinya mungkin ada kendala di area depannya mungkin ya, cuman itu impresi dari gue pribadi. Perlu dipakai sekitar semingguan lah helm ini. Mungkin nanti gue explore lebih lanjut dan gue update di Instagram untuk impresi ventilasinya. Ini gue penasaran banget dengan fitur ini loh, fitur IPS-nya. Jadi seperti ini IPS-nya. Tapi untuk soal safety-nya dari IPS ini gue nggak bisa memberikan komentar lebih lanjut karena emang harus melakukan pengetesan khusus menggunakan alat khusus
dan juga dilakukan oleh pakarnya gitu ya. Jadi ini hanya impresi secara subjektif aja untuk si IPS-nya. Lalu helm ini juga sudah ada slot untuk speaker intercom sebelah sini, dan ini areanya emang sedikit di belakang daun telinga kita untuk slot speaker intercomnya. Jadi nanti harus pakai lagi adhesif tambahan di sini, harus pakai perekat lagi, rem lagi di sini naruhnya. Tuh, udah ketaruh si speakernya gitu. Mungkin sedikit menonjol aja dikit karena emang nggak terlalu dalam gitu. Dan ini dilapis juga sama ABS di sini untuk cover di bagian IPS cheek padnya. Jadi rapi banget sih untuk si interior dari Zeus ZS631 ini gitu. Dan untuk paddingnya ini bentuk triangular cheek padnya. Jadi ini untuk chin strapnya maju ke depan sebelah sini, dan ini untuk si bagian crown padnya emang nggak terlalu tinggi karena emang kesannya helm ini cukup pendek, cuman pas untuk fitment di area dalam helm Zeus ZS631 ini. Sekarang kita bakal masuk ke bagian fitment. Oke, untuk padding-paddingnya udah kepasang semua dan gue bakal pakai si helmnya buat ngejelasin soal fitment ya. Dan untuk informasi, ini helmnya size M, bukan size S. Biasanya gue pakai size S, tapi ini size M. Dan untuk yang kepala gue tuh yang belum tahu tuh sekitar 55 sampai 56 cm. Sekarang kita coba si helmnya. Oke, jadi ngejelasinnya pertama gue jelasin dari bagian cheek padnya dulu. Untuk cheek padnya dengan fitur barunya atau bentuk barunya yang triangular itu, yang berbentuk kayak segitiga gitu, sampai ke si chin strapnya. Emang chin strapnya jadi lebih maju ke depan, nge-cover area dagu kita gitu di sini gitu ya. Ini ada area dagu kita. Dan untuk bagian rahang bawah, tulang bagian bawah sebelah sini, ini benar dikunci banget sama bagian cheek padnya sampai ke belakang sebelah sini tuh. Ini kerasa banget kuncinya untuk cheek pad dari Zeus ZS631 itu. Jadi ini oke, untuk cheek padnya yang impresif yang selain dua hal tersebut, soal chin strap juga soal kuncian bawahnya, bentukannya kayak yang pendek, tapi telinga gue tuh leluasa banget, nggak kesentuh sama sekali buat telinga gue ya. Ini beneran enak untuk area telinga dalam. Emang enak, cuman emang untuk slot speaker intercomnya sedikit mundur ke belakang gitu ya, karena ada tadi cantolan buat si chin strapnya gitu. Itu aja sih untuk di bagian cheek padnya. Adjuster untuk chin strapnya pun enak. Ini kepala gue atau bentuk wajah gue tuh terbilangnya oval ya. Oke. Dan ini sampai ke belakang kayak neck roll, nahan banget di sini nih untuk bagian cheek pad dari si Zeus ini. Dan untuk crown padnya ini kemungkinan bentukannya head shape-nya tuh untuk IPS-nya tuh long oval atau oval gitu. Untuk market Eropa kayaknya cocok. Karena buat kepala gue tuh untuk bagian IPS-nya yang tertumpu itu di bagian area tengah. Dan sepengalaman gue sih Zeus rata-rata kayak gitu sih. Nggak berbeda dengan Zeus yang lainnya. Jadi tertumpu di area tengah. Untuk ruang kiri kanannya untuk crown padnya dia agak longgar sedikit buat kepala gue. Mungkin untuk fitmentnya tuh kayaknya ukurannya kurang pas untuk area crown pad. Tapi untuk area cheek pad ini size M pas banget di muka gue gitu. Kuncinya enak banget untuk size M gitu. Tapi untuk crown pad kayaknya perlu size S untuk helm ini buat kepala gue ya gitu. Dan mungkin untuk saran buat teman-teman semua, emang gue saranin tetap harus upsize, jangan pakai size yang sesuai lingkar kepala. Kalau misalnya kalian lingkar kepalanya 57 atau 58, bisa pakai size L, jangan pakai size M. Itu saran dari gue sih untuk helm Zeus ZS631 ini. Jadi untuk crown pad masih ada yang kosong kiri kanannya, cuman yang bagian atasnya ini ngunci gitu. Area belakang juga tercover untuk leher bagian atas atau kepala bagian bawah ini ke cover juga sih. Ini beneran kiri kanannya covernya sama cheek pad sih. Yang impresif cheek padnya menurut gue untuk helm ini. Oke, dan emang sedikit agak pendek, cuman nggak kekecilan. Untuk di dalam itu kayak yang pendek, cuman nggak kekecilan. Enak aja gitu untuk pakainya gitu. Dan ini helmnya ringan banget kayak tadi gue bilang. Ini beratnya 1350 gram. Ini kerasa ringan banget, cuman emang tertumpunya di area tengah buat kepala gue untuk helm ini. Dan juga dikunci bagian cheek pad. Lalu untuk fitur wearable glasses-nya dengan frame setipis ini tuh leluasa banget parah. Kayaknya pakai frame yang tebal pun nggak akan ada masalah pakai helm ini gitu. Kalau kalian pakai kacamata dengan frame yang cukup tebal, kayaknya akan ada masalah. Kayaknya leluasa banget sih. Dan ini langsung numpunya ke daun telinga untuk telinganya si frame kacamata. Jadi enak banget untuk teman-teman yang berkacamata. Untuk sun visor-nya diturunin, apakah nyentuh kacamata dan aman gitu.
Ini aman, tidak menyentuh kacamata untuk si sun visor-nya. Dan ini pekat banget untuk sun visor dari Zeus ZS631 ini. Oke, jadi ini tanpa kacamata penampilannya sedikit agak ngangkat, cuman nggak masalah sih kalau kita berkendara fokusnya tetap ke jalan, itu nggak akan ada celah yang terlihat gitu ya. Dan untuk visor utamanya yang tadi gue jelasin, ini warnanya brown smoke, jadi kesannya kalau kita pakai siang-siang tuh kayak sore yang mendung. Kalau misalnya pakai visor brown smoke di sini gitu ya, kayak sore tapi mendung gitu loh, kayak senja aja gitu. Enak sih sebenarnya untuk warnanya, dan tampilannya juga sedikit berbeda karena warnanya coklat gitu ya, beda dari biasanya untuk visor utamanya. Ini ada genggamannya di sini. Oke, jadi itu beberapa detail dari helm Zeus ZS631 ini. Dan kira-kira bakal seperti apa atau rider seperti apa yang menggunakan helm Zeus ini. Yang pertama gue yang bakal pakai helm ini tuh yang emang dia sudah cinta sama brand Zeus, itu yang pertama. Yang kedua, dia suka dengan desain yang agresif, dan ketiga dia pengen brand yang udah jelas si asal usulnya gitu ya, sudah terpercaya di Indonesia, walaupun dia helmnya made in dari Taiwan kalau nggak salah gitu ya. Untuk helm ini bukan made in Indonesia, dan dia pengen helm top line. Itu mungkin salah satu rider yang bakal beli helm Zeus ZS631 ini, dan emang pengen dapetin yang premium di jajaran brand Zeus gitu. Ini yang karena ini top line nya gitu. Dan untuk harganya ini tuh mulai dari sekitar 1,1 sampai 1,250-an lah gitu. Jadi rata-rata seller ngejualnya di angka tersebut gitu ya untuk helm Zeus ZS ini. Dengan harga tersebut, yaitu mungkin menandakan ini helmnya helm top line dari Zeus, karena Zeus juga lumayan harga-harganya untuk yang versi urban commutingnya gitu ya. Dan ini harganya 1 juta sekian gitu ya untuk top line open face-nya Zeus ini, yang jet helmetnya gitu ya. Untuk yang agresif dapat extended spoiler juga, dan selebihnya untuk kelebihannya dengan harga tersebut, ini tuh yang dia bawa fitur barunya soal EPS-nya yang omnidirectional massive column high ventilation, dan juga bentuk cheek pad yang berbeda dari kompetitornya. Ini fitur di top line-nya helm Zeus gitu di sini gitu. Jadi itu sih, cuman untuk yang bisa dikembangkan mungkin ya, ini saran dari gue atau masukan. Untuk helm top line-nya mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya ada push pin untuk pin lock post gitu ya, untuk menaruh pin lock atau anti fog itu oke, walaupun ya masih bisa pakai anti fog yang ditempel doang gitu ya. Ada banyak sekarang anti fog, cuman kalau misalnya ada push pin kayaknya lebih oke lagi. Dan juga udah sih kalau visor lock, karena emang ini raket juga udah oke, nggak perlu visor lock, raketnya udah ngunci banget, hook visor udah ada, jadi ya kurang lebih itu aja sih. Kalau misalnya ada push pin doang sih untuk ngebantu kita lagi riding jauh, kalau misalnya hujan masih tetap aman gitu, dan pakai balaclava nggak akan ngembun. Jadi itu sih review dari gue untuk Zeus ZS631 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pendapat lain soal helm ini ataupun pertimbangan lain atau ada pembahasan lain, boleh tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya berkenan boleh juga follow Instagramnya Acuan Hobi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.